Kita tuh paling banyak waktu kita tuh punya 2 jam, tapi gak apa-apa kita bablas sampai maghrib, gak apa-apa. Sampai maghrib, pokoknya sampai orang ngumpul banyak baru kita berhenti. Sampai orang capek. Supaya nanti panas, jangan Ustaz Akbar dulu yang naik. Jangan. Ustaz Abu dulu, Abu Sombi dulu. Abu Sombi dulu yang kalau dia memberikan satu motivasi, itu sering loncat-loncat kabarnya. Ustaz Abu Sombi nanti ya terserah moderator, jangan diatur. Ya silakan Ustaz Abu Sombi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi subhanallah, 5.000 yang jawab. Saya pengen 10.000 yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ana sa'id jiddan, saya sangat bergembira, saya sangat happy. At least we are trying to be happy, karena orang-orang pilihan lah. Tidak kebetulan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan antum semua duduk di antara kita untuk berbagi, sharing, istimak bersama dalam rangka untuk menimba ilmu sharing dari teman-teman motivator ini ya. Oke, big motivation. Motivasi besar ini dari kumpulan 24 penulis, 24 motivator yang kebanyakan adalah alumni Pondok Modern Gontor dan alumni pesantren lainnya tentu saja. Kita mencoba untuk merumuskan, kita mencoba untuk memberikan karya buah pikir terbaik kita dan pengalaman-pengalaman terbaik ini. Dan hari ini kebetulan saya diminta untuk sharing yang pertama. Mungkin kalau dari teman-teman di sini mungkin yang muda. Karena Pak Andi walaupun satu liting dengan saya di pondok 22 Juli ya. 22 Juli, saya 24 Juli. Nah, artinya Pak Andi masih ada yang lebih tua. Oke. Kalau berbicara umur ada sensitif di sini. Oke, saya minta bagi teman-teman, karena kita ada door prize nih, dan kita juga ingin, walaupun nanti yang datang terlambat kita sampai maghrib nanti, silakan boleh maju ke depan dulu, biar kita lebih semangat, biar kita lebih antusias. Boleh nggak kira-kira minta orang di belakang-belakang? Bapak Ibu boleh nggak saya minta tolong untuk maju ke depan di sini? Boleh nggak? Boleh ya? Kalau boleh berdiri. Silakan berdiri lah maju ke depan sini. Nah, terima kasih. Boleh? Bapak Ibu yang di belakang, saya boleh minta tolong ke depan sini boleh? Kita nggak akan lama, kita sharing-sharing, kita akan mencuatkan motivasi. Banyak info-info terbaik, Pak. Boleh maju ke depan? Boleh di sini? Boleh ya? Ustaz, Pak, boleh maju ke depan sini ya? Yang di belakang boleh, Ustaz. Maju depan sini boleh, kita memeriahkan acara sini. Masa lebih banyak yang di fashion design kan? Insya Allah di sini lebih menarik, lebih seksi-seksi ya. Padahal silakan yang baru datang juga boleh menempati kursi yang terdepan terlebih dahulu. Oke. Kesempatan yang baik ini, insya Allah nanti akan berbagi di antara kita semua. Alhamdulillah saya juga baru pulang dari Sukabumi. Kita ada rafting, ada capacity and team building dan lain sebagainya. Lumayan terkuras tenaga, tapi tentu saja ini tidak mengurangi semangat kami untuk bisa berbagi kepada teman-teman semua. Kebetulan hari ini 22 Oktober itu adalah momennya Hari Santri Nasional. Tepuk tangan dulu untuk Anda yang santri, Anda yang sangat bersemangat, ya, Anda yang tentu saja apresiasi terhadap peran santri dari zaman kemerdekaan. Bagaimana kita meraih kemerdekaan Republik Indonesia itu juga tentu saja dari para santri, karya-karya para kiai, karya-karya para santri. Nah, saya ingin sekarang, ya, yang mau sukses dan menimba ilmu dari bagaimana gaya kepemimpinan dan motivasi arah santri, saya ingin tahu aja nih, dari sekian ribu orang yang ada di sini, yang mau ingin sukses mengubah hidupnya, nasibnya jauh lebih baik lagi, angkat tangan kanan, katakan saya. Luar biasa, ada 5.000 orang yang angkat tangan. Yang serius betul, saya hanya ingin yang serius betul. Ya, yang mau mengubah nasibnya jauh lebih baik lagi dari sebelumnya, angkat tangan kirinya, katakan saya. Wah, luar biasa, sudah naik 7.000 orang sekarang. Silakan yang masih di belakang sana maju ke depan sini. Saya ingin yang paling ingin sukses mengubah hidupnya,
mengubah nasibnya jauh lebih baik lagi. Angkat dua tangan, katakan saya. Luar biasa, 10.000 tepuk tangan untuk kita semua. Makin ramai saja Hall Education ini. Yang masih ada di fashion, yang masih ada di education, yang masih ada di makanan, merapat ke sini di Education Fair Stage International Islamic Fair. Kita akan berbagi dalam 1 jam ke depan. Saya sendiri perkenalkan diri saya Abu Sofi Sidik, kebetulan salah satu kontributor yang menulis di buku Big Motivation ini. Dan memang spesialisasi kami ada di otak kiri. Karena nanti ada Mas Ardi Gunawan, beliau pakar otak kanan. Ya, kalau saya selama ini meniti karir justru di alam manajemen, otak kiri. Kita banyak memberikan konsultansi di manajemen konsultansi, ISO 9001, OSAS dan lain sebagainya. Bagaimana sebuah perusahaan atau lembaga pendidikan itu mencapai sertifikasi internasional standar. Dan dalam praktek pengembangan di konteks manajemen ini, saya coba menggali keilmuan yang tersendiri di balik semua sudut perspektif manajemen. Paradigma manajemen pada umumnya dipelajari oleh kami. Kebetulan saya master manajemen di salah satu kampus swasta di bawah Angkatan Udara. Kita mendapati banyak teori-teori manajemen dan bahkan aplikasinya yang diimplementasikan di banyak perusahaan, termasuk lembaga-lembaga pendidikan ataupun sosial. Itu syarat sekali dengan referensi barat. Syarat sekali dengan referensi barat. Semua dari mulai SDM, keuangan dan lain sebagainya. Saya coba menimba ilmu apa yang telah kita dapatkan di pesantren dulu. Dari mulai kelas 1 di Kuliatul Muallimin, 2 dan seterusnya. Dan bahkan saya kuliah di hukum dan bisnis syariah. Saya coba menelah banyak sekali yang ternyata bisa kita dapati dan kita juantahkan dalam konteks manajemen. Alhamdulillah QMC berdiri di tahun 2012. Saya refounding lagi, mengakuisisi itu perusahaan yang kolaps dari Bandung. Kita akuisisi bersama para teman-teman yang memang bergerak di dunia manajemen. Kita coba refounding lagi itu, kita take over. Saat itu dengan hutang yang tidak sedikit. Kita recovery dan lain sebagainya, kita mencoba yang baru. Dan saya belajar manajemen standar internasional itu justru bukan dari kampus. Dari kampus, saya belajar justru apa yang telah saya pelajari saat kita mempraktekkan itu di lapangan. Klien kita kebanyakan mindset. Apa bedanya mindset dengan soul set? Ini penting. Saat kita bicara mindset, setting the way you think. Soul set, setting the way you feel. Setting the way you feel. Mindset ada di sini, soul set ada di sini. Banyak dari kita yang sudah profesor sekalipun pada akhirnya menuhankan yang namanya mindset. Sehingga apa? Tidak mampu, tidak pandai kita untuk mengolah rasa kita. Kita hanya mampu untuk pandai mengolah rasio kita. Sampai pada akhirnya di sebuah masalah yang begitu pelik, di bisnis yang akhirnya kita tidak mampu lagi untuk mencari konsultan hebat. Permasalahan hidup, hutang dan lain sebagainya, nyari jodoh gak ketemu-temu. Ternyata kita terlalu menuhankan rasio kita. Tundukkan kepala kita, panggil nih rasa kita, jiwa kita, olah rasa kita. Sehingga apa? Saat menyertakan Tuhan, menyertakan Allah dalam segala sesuatunya, everything possible. Semuanya pasti mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, di bawah mindset ada yang namanya action. Say together, action. Nah, Anda tidak akan mampu untuk bangun jauh lebih pagi lagi kalau mindset Anda tidak berubah. Anda yang perokok tidak akan mampu untuk mengubah action dan kebiasaan Anda untuk merokok kalau mindset Anda masih menganggap rokok adalah suatu hal yang baik. Mustahil mengubah action dan kebiasaan kalau mindsetnya belum berubah. Di bawah mindset, di bawah action dan habit, baru ada karakter. Say together, karakter. Berbicara karakter building, ini berbicara tentang bagaimana kita menyikapi kesuksesan kita sendiri. Karena success in your grasp. Berbicara nasib ada 2 nih. Sebelum saya lanjutin secara mindset nih ke Pak Arvin ya, Mas Arvin. Berbicara nasib ada yang namanya takdir mubrok dan ada yang namanya takdir mualak. Yang namanya pertama takdir mubrok. Takdir mubrok itu apa? Takdir mubrok itu yang sudah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Kelahiran kita, ya, lalu fisik kita yang sudah seperti ini, gitu ya. Itu namanya takdir mubrok. Takdir mualak, di situ ada peran kita. Kalau kita sebagai manusia
bisa. Tetapi kita bisa meminta Tuhan, meminta Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Memanjangkan umur kita dengan doa. Kita bisa mengubah takdir Allah dengan doa kita. Nah, berbicara itu semua, maka karakter adalah suatu hal yang tentu saja absolut untuk harus kita ubah saat kita mau mengubah nasib kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan saya mengilhami bersama teman-teman di sini karena kebanyakan santri-santri ini ya, alumni pesantren, di momentum Hari Santri Nasional 22 Oktober ini, saya ingin mengajak kita untuk buka mata lagi, buka telinga, buka hati kita, sehingga kita mendapati sehat lahir batin. Oke, sebelum saya tutup sesi saya dalam sharing ke teman-teman pembicara yang lain, penulis Big Motivation, bareng-bareng yuk. Saat saya bilang buka mata, saya bilang selamat pagi, tangannya seperti ini, di depan seperti ini, buka mata. Selamat pagi, selamat siang, tangannya di belakang telinga seperti ini, buka telinga. Mohon kerjasamanya. Dari kemarin saya teriak-teriak, mudah-mudahan yang belakang ikutan ya. Nah, kalau saya bilang selamat sore, tangannya pegang di hati masing-masing, jangan di hati temannya ya. Bilang, kalau saya bilang selamat sore, buka hati. Selamat sore, buka hati. Kalau saya bilang selamat malam, angkat kepala tangannya ke atas, katakan Big Motivation. Apa? Big Motivation. Siap? Kalau saya bilang, are you ready? Sir, yes sir. Are you ready? Luar biasa. Oke, boleh berdiri di atas, di depan kursinya sekarang, boleh semuanya, yuk. Boleh semuanya ya, biar semangat sedikit. Ayo. Oke. Ya, kalau saya bilang selamat pagi masih ingat? Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Big Motivation. Oke. Are you ready? Oke, kita mulai yang pertama. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat siang. Sekali. Selamat sore. Buka hatinya masing-masing. Dan selamat malam. Big Motivation sekali lagi. Selamat malam. Big Motivation. Tepuk tangan untuk Anda semua. Silakan duduk kembali. Lanjut saja ya Pak Moderator, atau saya kembalikan dulu ke Mas Bang Andre. Bang Andre saya perkenalkan nih karena belum kenalin diri. Beliau salah satu wakil pimpinan redaksi di majalah Property and Bank. Santri juga. Walau karena Syakluhu udah seperti bos, lagi dibuat oleh Mahat. Beliau ini adalah satu senior kami di Gontor dulu. Pimpinan redaksi di majalah Property and Bank. Temennya Cina-Cina semua. Kalau mau minta duit sama moderator kita. Saya kembalikan sebelum saya akhiri. Saya mohon maaf lahir batin. Salam Big Motivation. Saya Abu Sofi Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah termotivasi belum? Belum? Kalau gitu, kalau ada bocor termotivasi nggak? Motivasi ternyata hanya bocor. Yang mau berangkat umroh ada nggak? Yang mau berangkat umroh? Coba angkat tangan. Daftar, banyak travel di sini. Tinggal daftar, ada 500.000, ada 1 juta, silakan, tinggal daftar. Ya, setelah kita dapatkan satu sugesti serta motivasi dari Ustadz Abu Sofi, sekarang kita coba, jangan yang laki-laki terus ya. Kita coba satu wanita, ini satu-satunya wanita di atas paling cantik. Beliau adalah artis nasional. Dia adalah seorang terapis yang pegel-pegel. Silakan bisa terapis. Wah, kalau begitu udah salah ya. Yaitulah Ibu Dr. Haja Soima Yahya. Beliau akan memberikan apa sih yang menarik untuk membuat hidup lebih baik lagi. Walaupun sebenarnya jujur aja, kalau tadi Ustadz Abu Sofi mengatakan, gimana cara bahagia? Anda harus punya uang. Udah.
cek. Cek satu. Cek satu. So cek. Make. Yang itu make. Ya sama kami. Cek satu sip. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti yang cantik bisa jawab, yang ganteng bisa jawab. Dengan semangat jawaban berarti kalian semua cantik dan ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlena dengan soima yang di luar siar. Ini soima yang asli. Coba bayangkan di antara yang ganteng-ganteng, di antara laki-laki cuma satu perempuan. Siapa yang mau ikut manggung di sini berarti itulah perempuan yang hakiki. Siapa yang merasa jadi wanita? Ayo, yang merasa jadi perempuan, silakan duduk. Silakan duduk, ikut bersama kita untuk maju. Hari ini adalah Hari Santri Nasional. Kita katakan bukan nasional, santri dunia. Santri dunia. Karena apa? Tanpa santri kita tidak berarti. Ada dalam kaidah lagu, coba dengar, yang merasa wanita menghadap sini. Halo wanita, halo wanita. Siapa yang jadi wanita? Wanita Indonesia, wanita yang sukses. Wanita belum terpanggil kalau belum menghadap sini. Kita ingat Hari Santri Nasional, Hari Santri Dunia ada dalam kaidah lagu, dan Soima akan menyumbangkan sebuah lagu kaitan dengan Hari Santri ini. Cuma santri sayangku di dunia ini, cuma santriwati cintaku di dunia ini. Habisnya ada yang jawab, tanpa santri hampa kurasa dunia ini. Coba, ada santri tanpa santriwati. Betul? Santri tanpa santriwati bagaimana? Hampa. Setuju? Woi, santri yang di sana santri. Ayo. Ada santri. Semua saya anggap santri di sini. Yang fashion pun santri. Yang lagi lewat santri dan santriwati. Santri tanpa santriwati, apa yang terjadi? Hampa kurasa dunia ini. Santriwati tanpa santri, sunyi kurasa dunia ini. Betul tidak? Itu dirasa ketika kami jadi santri Mantingan. 100 kilo dari Mantingan sampai Ponorogo, tidak pernah melihat sosok santri. Coba bayangkan, saudara-saudara. Tapi itulah perjuangan. Jangankan guru melihat obek tukang sapu, ganteng banget karena nggak pernah lihat santri. Mohon maaf, zaman dulu kita jadi santri, ini perjuangan. Kisah kasih kita jadi santriwati. Tapi dari situlah perjuangan masa kita nyantri di Gontor, merupakan upaya kita bisa berdiri bersama di sini. Jangan hanya fashion belaka jadi perempuan, tapi ingat kalian punya kemampuan yang harus dihidupkan.
sadar kita masing-masing punya potensi, kemampuan yang kita jarang sadar diri siapa diri kita. Kalau saudara-saudara melihat Soimah di Indosiar, mungkin saudara-saudara akan kagum dengan cekikikannya, mungkin. Tapi Soimah yang dari Gontor ini, jangan lihat Soimah yang di sini, yang beda formatnya. Tapi otaknya, kalau tadi ahli otak kanan, nanti ada ahli otak kiri. Ini Soimah ahli otak atik, alias semua otak. Karena apa? Kita sadar manusia punya sel saraf otak yang mungkin pernah kita dengarkan manusia disamakan dengan monyet. Hei, perempuan yang di sono, tolong. Hei, kalau yang merasa perempuan dengerin, jangan mau kalian dihina, ya makanya dengerin. Karena ini koordinator wanita Indonesia, jangan asal. Kalau pengen maju dengerin dulu, sejenak dengerin dulu. Kalian cantik boleh, tapi otak kalian harus lebih cantik daripada casingnya. Maju, nanti saya kasih hadiah. Apa hadiahnya? Maju, kalian cantik-cantik, sungguh luar biasa. Nih, yang maju nanti, ibu kasih pertanyaan, kasih hadiah ini. Coba bayangin negara ini banyak kursi-kursi yang disiapkan untuk para wanita. Tapi jangan hanya casing saja, otak kita harus diasah. Kita jangan hanya rela menjadi wanita yang casingnya, tapi bodoh. Tolong, wanita yang mau pinter, duduk di sini. Ternyata nggak laku juga. Berarti kita ini wanita-wanita yang belum sadar diri, siapa diri kita. Kita hidup ini dengan era seperti ini adalah misi perjuangan. Bagaimanapun otak-atik otak kita yang 1 triliun jumlah selnya, aduh ganggu banget ini. Biarin di sana. 1 triliun, gedein lagi tolong. 1 triliun. Saya gemes karena wanita Indonesia ternyata nggak ngeh. 1 triliun sel saraf otak kita akan kemanakan kita? Kita mau dibandingkan dengan monyet yang cuma 1 miliar. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa kita dinamakan manusia? Karena kita ini karena ini kita ini hayawanun natik. Jika otak kita tidak dipergunakan, maka kita termasuk hewan golongan hewan. Tapi jika kita tahu diri bahwa otak kita banyak potensi, kita termasuk golongan manusia. Tinggal pilih yang hadir di sini, kita termasuk golongan manusia atau hewan. Kita berpikir bersama, duduk di sini bersama sampai terakhir. Para motivator yang ganteng-ganteng akan siap mengkawal kita semua menjadi orang yang sukses dan bahagia. Amin. Potensi diri kita sangat luar biasa jika kita mau dan mampu. Ingat sekali, mau dan mampu. Kalau ada kemauan, pasti kita pun akan mampu. Kita harus sedih. Banyak yang harus kita lakukan sebagai kaum santri, santriwati, kaum laki-laki maupun perempuan, sama dalam kaidah ilmu. Ketika kita jadi santri, kita tidak sadar bahwa nantinya kita akan kemana. Tapi setelah kita sampai pada titik kulminasi masyarakat, kita akan ditodong menjadi orang yang harus serba bisa. Ingat, menjadi orang atau manusia yang cool, menjadi manusia yang serba bisa. Disinilah kita masing-masing harus sadar diri kita itu siapa. Disinilah kita harus mengemas diri. Kita punya kemampuan komunikasi, maka kita harus latih komunikasi kita masing-masing
sehingga menjadi seorang pembicara yang handal seperti beliau-beliau yang ganteng. Tepuk tangan. Saya sedih kenapa yang laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Sedih. Padahal yang namanya perempuan juga gak kalah dengan laki-laki. Hidup perempuan. Gak ada yang bela. Hidup perempuan. Ayo yang di sana, hidup perempuan. Sekali lagi, hidup perempuan. Tapi di Solo aja. Insya Allah kalian nanti akan menjadi para menteri sosial ya. Sekali lagi, diri kita akan maju, kita akan mengemas diri. Yang pertama, apabila kita sanggup untuk belajar dan belajar, maka disitulah kita akan berbekal diri dengan bentuk segala pembelajaran ilmu. Ilmu yang kita kaji pasti akan manfaat dalam masyarakat. Yang kedua, kembangkan skill kita, keterampilan diri kita. Di era global sini, persaingan yang sangat luar biasa, di mana manusia makin banyak bercakap, tapi sedikit orang yang berkarya. Sekarang karya bukan hanya dimiliki oleh kita semua, tapi dengan era global ASEAN seperti ini, banyak dikirim tenaga kerja dari luar negeri, sehingga jangan sampai kita yang punya tanah air ini menjadi budak-budak luar negeri, tapi kita yang punya tanah air ini justru harus menjadi tuan. Bagaimana caranya? Tingkatkan skill kita, keterampilan kita, kemampuan kita sesuai dengan potensi yang ada pada diri kita. Gak usah banyak-banyak. Yang punya potensi suara, kembangkan nyanyi kayak tadi. Kalau saya sudah rekaman tapi di dapur, cuma sampai dapur. Insya Allah nanti Soneta juga akan manggil kalau dipanggil. Sebenarnya tadinya mau jadi penyanyi tapi nggak boleh. Sebenarnya tadinya juga mau jadi bintang film tapi nggak boleh. Akhirnya jadi apa? Ternyata di luar dugaan. Kita sebagai abdi masyarakat alias abdi negara, di luar jangkauan kita, apa yang bisa kita lakukan saja. Kalau misalnya para santriwati yang masih muda-muda, selesai, habis. Walah, kalau Soimah suruh ngomong sejam lagi juga sanggup. Yang ketiga terakhir ya, jalin kerjasama. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Contoh kecil, coba lihat telunjuk semuanya, telunjuk semua, tempelin. Coba kita bunyikan, bunyi enggak? Terus yang ini apa, tempelin, bunyi enggak? Enggak. Ini kerjasama, bentuk kerjasama. Kita harus nyari peluang, pintar mencari peluang dan kerjasama. Tempelin semuanya, bunyikan menjadi apa? Tepuk tangan semuanya untuk Big Motivation kita. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Hei yang di sana. Udah kayak ini kita, udah kayak konser. Hei yang di situ, suaranya. Waduh, sudah dimotivasi begitu kencang, begitu kuat. Memang dasar suaranya harus kencang, makanya sering-sering teriak. Biasanya, kalau ceramah begini baru enak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu memang tidak ada yang dengar. Sekarang kita sudah dengarkan ceramah ala penyanyi, sudah. Mubalighah sudah. Sekarang ketuanya kita suruh yang ngomong. Kira-kira kalau di Gontor itu ada namanya anggota. Nah, anggota bisa nunut apa kata ketua. Tapi kalau ketuanya nggak beres, kita nggak akan nurut. Begitu, Ustaz Ridho. Ustaz Ridho.
Ya di sini ada senior kami juga Ustadz Ridho Sarkasi. Hah? Nah, ini apa? Kickmaker. Waduh. Tapi beliau tidak mau tampil. Nggak apa-apa, ada ketua koar-koar di sini. Ketua koar-koar. Jelek sekali bunyinya. Ayo, Ustadz silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, coba kita tes dulu tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu. Selamat sore. Mana ini, mana hadiah nggak keluar ini, nggak keluar ini. Ya, selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Ya, perkenalkan saya DH Ismail Al-Faruqi. Saya akan bicara sesuatu yang sangat penting sekali menurut saya. Karena itu saya tulis sangat serius selama 3 tahun. 3 tahun dan alhamdulillah itu menjadi sambutan pasar luar biasa tentang kebahagiaan. Kebahagiaan ya. Jadi kalau saya cerita karena nggak boleh 2 buku, jadi yang mau saya sampaikan itu, saya mau sampaikan isi buku ini. Tapi ringkasannya sudah ada di buku Big Motivation. Big Motivation. Ya, jadi silahkan kalau sudah disampaikan motivatornya hari ini, nanti boleh Anda baca, itu luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, coba kita amati sekarang di mana Anda berada. Lihat sebelah kanan. Ya, lalu lihat sebelah kiri. Lihat di belakang Anda. Lihat di atas Anda. Dalam posisi semacam inilah kita hidup sehari-hari. Anda lihat handphone Anda, apapun bisa Anda baca di sana. Mau kebaikan bisa, mau ke apapun bisa. Itulah hidup. Life is influence and influencing. Hidup adalah pengaruh dan mempengaruhi. Persoalannya kemudian adalah bagaimana dalam situasi kompleksitas semacam ini kita harus tetap fokus. Dalam akumulasi masalah yang kita hadapi, kita tetap bahagia. Itu kata kuncinya. Maka saya ingin tahu dulu, apa sih bahagia menurut Bapak Ibu? Kita mulai dulu dari yang muda. What do you mean about the happiness? Apa bahagia menurut Anda? Satu kata. Tepuk tangan buat beliau, ini luar biasa ini ya. Dia sudah berbisik-bisik terhadap dirinya. Bahagia apa Bu? Menurut Ibu apa Bu bahagia? Satu kata, Ibu, ya, Ibu yang cantik ini. Ya, ya. Apa? Satu kata. Tolong dibantu mic-nya. Ada Pak Eman, ini saudara moderator kita ini. Ini tepuk tangan dulu buat moderator kita, ini luar biasa ini moderator. Cik. Kita ingin tahu apa sih bahagia menurut Ibu yang cantik ini? Yang cantik yang mana ya? Silakan Pak. Mana yang cantik? Mana yang cantik? Ya. Ganteng. Ya. Ini cantik. Ya. Nanti boleh Bapak pilih menurut perspektif Bapak. Ayo silakan Pak. Bahagia apa Bu? Kalau menurut saya bahagia itu cinta di mana kita bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi kita akan merasa bahagia. Luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Dahsyat. Menurut yang muda, bahagia apa? Menurut beliau. Ya. Kalau satu kata tadi tentram kan, tentram di hati. Tentram, luar biasa. Di sana ada motivator. Saya lihat ada tangan kanan Kiai Sukron. Pak Ustadz, apa bahagia Pak menurut Pak? Ini. Ya. Ya. Tolong berdiri Pak. Bahagia menurut Bapak apa Pak? Bahagia menurut saya adalah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ketika kita bersama Dia, Allah, dimanapun dan kapanpun kita berada. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Dahsyat. Ada yang pengusaha di sini? Mungkin ini boleh nih. Ini partner saya lama ini. Boleh Pak. Ini partner saya yang paling cakep waktu Boleh. saya masih kerja. Boleh Pak. Apa ya? Kalau hatinya tenang ya. Hati yang tenang. Subhanallah, tepuk tangan buat beliau. Dahsyat.
Ini ada pengusaha, Pak. Coba kita lihat, dia punya 2 mesin percetakan ini. Apa bahagia menurut beliau? Kenapa pakai kaos beliau pakai gini? Apa bahagia, Pak? Ini mara aswad. Aswad itu artinya hitam. Ya. 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 Bahagia itu apabila kita sudah bisa memberi. Itu adalah kebahagiaan. Subhanallah, bahagia adalah memberi. Jadi luar biasa, apa yang Bapak Ibu sampaikan benar, saya setuju. Itulah fondasi-fondasi kebahagiaan. Tapi kalau kita rangkum seluruhnya, yang disebut dengan kita ingin bahagia berkesinambungan, bukan hanya sesaat, betul Pak? Kita ingin bahagia berkesinambungan, bukan hanya sesaat. Karena itu bahagia menurut saya, satu kata adalah tangguh. Tangguh. Kalau Bapak lihat orang-orang sukses, orang-orang hebat, Bung Karno misalkan, kita kasih Bung Karno. Bung Karno di istana sama di penjara sama saja bagi dia. Setuju Pak? Hamka di penjara buat apa dia Pak? Di penjara Pak? Dia buat tafsir Al-Azhar. Sepakat ya? Bahagia ya? Karena itu Sokrates mengatakan kebahagiaan adalah sama saja bagi dia di istana atau tidak. Dan orang-orang bahagia sadar betul bahwa dunia ini singkat. Karena dunia ini singkat, maka seluruh waktunya, totalitas daripada waktunya digunakan sebaik-baiknya. Sepakat, itu arti bahagia. Oke ya? Jadi jangan kita menggunakan perspektif barat tentang bahagia. Karena kita punya agama. Maka kebahagiaan yang kami maksudkan based on Quran, hadis, and science modern. Ya? Oke, itu sebabnya kenapa saya tulis buku 9 kebiasaan manusia super bahagia. Kebahagiaan itu ada 3 tingkatannya, Pak. Yang pertama, yang paling dasar itu kebahagiaan yang selalu berdasarkan kenikmatan. Kita dapat promosi, dapat kenaikan gaji, kita bahagia. Kita dipuji, kita bahagia. Itu tingkat dasar, itu biasa. Itu kebahagiaan anak-anak. Di atas itu ada kebahagiaan yang kedua, good life namanya. Good life, selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan menurut hukum dan menurut agama, itu good life namanya. Tetapi yang kami maksud dengan super bahagia adalah dalam Al-Quran dikatakan sabikun bil khairat biiznillah. Adalah kebahagiaan yang senantiasa berbuat kebaikan dan meaningful life, bermakna bagi orang lain. Nah, itu dia. Maka dibilang tadi kata saya, saudara siapa itu tadi, kawan kita ini yang Aswad, alumni Aswad, memberi, kita bahagia ketika memberi, benar. Kata Pak siapa tadi Pak? Tenang, hati yang tenang. Ya Pak, kita bahagia karena tenang, itu benar. Nah, dari seluruhnya itu maka ketemulah 9 kebiasaan manusia super bahagia. Yang pertama, kita dengarkan azan dulu.
Ya, kita lanjutkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam setiap azan kita dengarkan hayal al falah. Hayal al falah itu ya mengajak kita ayo bahagia. Yuk bahagia setiap detik. Oke, kembali kepada kesimpulan. Jadi ada 9 menurut kami ke fondasi daripada kebahagiaan. Insya Allah siapapun melaksanakan itu akan tangguh, akan lebih powerful, akan selalu lebih sehat, akan selalu lebih bugar. Yang pertama adalah apa yang dikatakan oleh saudara Montana de la Hoya itu tadi. Yang pertama, pokoknya kebahagiaan adalah iman takwa. Kalau dalam bahasa sains modern adalah kecerdasan spiritual. Anda boleh lihat para pemimpin kita, orang-orang yang super, orang-orang yang tangguh, dia punya kecerdasan spiritual yang luar biasa. Boleh Anda cek. Dia punya kecerdasan spiritual yang sangat luar biasa. Anda caci dia tetap tenang, Anda puji dia tetap tidak berubah. Itu orang-orang super bahagia. Dia di istana dia tetap tenang, dia Anda jatuhkan posisinya dia tetap tenang. Itu luar biasa, karena dia punya kecerdasan spiritual. Itu yang disampaikan Pak Kiai tadi. Ya kita tahu bahwa kita ini hanya wakil Allah, kita ini hanya khalifah Allah di muka bumi. Semuanya titipan. Jadi ini luar biasa. Orang yang super bahagia pasti punya itu, punya kecerdasan spiritual. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu mendarah daging. Kalau Anda boleh buka di YouTube, Bung Karno punya itu. Dia mengutip Buya Hamka. Buya Hamka itu luar biasa ya. Itu yang pertama. Jadi mari kita asah kecerdasan spiritual kita. Kalau caranya gimana? Caranya adalah dengan selalu memahami Al-Quran, dengan memahami hadis, selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, fondasi yang kedua. Fondasi yang kedua yang saya sebut dengan zikir fikir. Zikir fikir. Zikir di situ itu maksudnya adalah melaksanakan perintah Allah. Memahami Al-Quran, melaksanakan hadis, melaksanakan sholat, itu namanya zikir. Jadi ketika Anda mengambil keputusan, pastikan keputusan Anda tidak bertentangan dengan zikir, oke? Dengan perintah Allah. Yang kedua, gunakan fikir. Fikir itu artinya logis. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak logis. Dia hebat banget tapi tidak logis. Ada kawan saya yang lagi kena ini sekarang nih, yang dengan seorang profesor, itu teman kita itu. Tidak logis. Tidak logis. Karena itu dikatakan oleh Dr. Soima tadi, salah satu cara mengasah kecerdasan akal yaitu sekolah setinggi-tingginya. S1, S2, S3 setinggi-tingginya, by riset. Jadi orang mukmin, orang muslim itu harus jadi ratu riset, harus jadi raja riset. Kenapa sekarang kita hanya bisa marah-marah? Yahudi menguasai di mana-mana karena per sejuta penduduk dia punya doktor tertinggi di muka bumi ini. Para peraih Nobel mereka, para entrepreneur mereka. Kita malas sekolah, malas belajar, baca buku, malas baca buku. Bagaimana mau mengubah dunia, saudaraku? Jadi kata yang kedua, karena itu pastikan logis. Mengambil keputusan harus logis. Harus logis. Gunakan logika setinggi-tingginya selama tidak bertentangan dengan zikir, oke? Kita hitung mundur. Itu yang kedua. Kita hitung mundur. Kenapa? Kenapa? Udah mau habis, Pak. Tapi baru dua ini, nggak apa-apa. Yang ketiga, kita persingkat. Yang ketiga, Bapak harus punya sabar. Segala sesuatu ada proses. Yang keempat, Bapak harus syukur. Syukur artinya buat sesuatu. Bapak sudah kaya raya, tapi Anda harus buat sesuatu karena Allah ngasih potensi Anda untuk berbuat sesuatu yang besar. Walaupun beliau ini sudah kaya, tapi potensinya misalkan ditakdirkan dia layak jadi menteri, harus lakukan itu. Do something. Kata Maslow, orang yang bahagia itu adalah orang yang mengembangkan potensi seutuhnya. Itu bahagia. Jadi nggak ada no time for ecek-ecek, nggak ada waktu santai. Because we have obligation to improve our potential. Karena kita harus punya kewajiban mengembangkan potensi. Karena itu kita masih kuliah terus-menerus, kita harus berbuat terus-menerus. Karena kita harus bersyukur. Bersyukur menggunakan segenap potensi yang kita miliki untuk memakmurkan dunia. Bagaimana saudara motor? Baru 5 kebahagiaan. Lebih lanjut lagi, silahkan. Ibu serius menulis. Nah, karena waktu terbatas, gimana ya?
Di sini buku kita ada. Nastamir lah ya. Kita tunggu yang terakhir lah, yang kebahagiaan ke-9 terakhir Pak. Kebahagiaan ke-9 adalah you have to study and explain about leadership. Kepemimpinan. Kepemimpinan artinya adalah Anda sholat di Masjidil Haram dengan sholat di rumah sendirian beda pahalanya, benar Pak? Itu bicara tentang kepemimpinan. Anda demo nangis darah di sini nggak ada perubahan, tapi begitu Pak Jokowi tanda tangan berubah. Karena kita harus belajar kepemimpinan. Kepemimpinan adalah pengungkit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Jokowi Pak, saya pernah dipanggil Pak. Saya dipanggil Jokowi, tapi saya nggak mau. Karena bukan itu jadi menteri, cuma dipanggil. Nama saya Andri, tapi dipanggil Jokowi. Jadi saya tidak mau. Nama saya Andri dipanggil Jokowi, nggak mau saya. Makanya akhirnya saya tidak jadi menteri. Saya perhatikan tadi ada apa unsur kebahagiaan tadi Pak? Apa yang 9 bagian? Oh, betul. Salah satu kebahagiaan saya adalah memberi Pak. Saya memberi orang yang suka menulis tadi Pak. Karena dia rajin menulis, saya perhatikan. Mudah-mudahan nanti ujian S3-nya lulus. Oh belum, sama sama saya juga dulu S3, SD, SMP, SMA. Ini masih ada 3 lagi. Wah ini kayaknya, ini barusan Pak Imam ini adalah orang yang mau ngajak saya menerbitkan sebuah media, katanya ada investor, betul Pak? Wah, saya tertarik, teman saya juga punya media sendiri. Pak Imam, Bapak harus lebih semangat lagi Pak. Mumpung di sebelah lagi kosong Pak. Panggil mereka untuk menghadap ke sini semua. Bila perlu kita suruh pindah mereka di sini nanti. Silakan Pak Imam. Baik. Tepuk tangan untuk moderator kita. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Terima kasih kepada Bapak moderator yang telah memberikan peluang kepada saya. Tadi kita semua sudah mendapatkan banyak ilmu, banyak pencerahan dari pembicara yang terdahulu, dari Ustadz Abu, Ustadz Soimah, Ustadz Deha Ismail, Ustazah. Sudah belum berganti ya. Ya, saya Imam Ratrioso, profesi saya sebagai psikolog. Keseharian saya melakukan asesmen, melakukan training, melakukan counseling, ya, dan sering mendengarkan curhatan banyak orang. Nah, karena latar belakang saya psikolog, maka subjek pembelajaran saya adalah manusia, maka saya sering menganalogikan sesuatu itu dengan manusia. Karena itulah judul saya dari buku Big Motivation ini adalah bagaimana kita semua menjadi pejuang bangsa. Karena saya menganalogikan bangsa itu tidak ada bedanya dengan manusia. Baik, sebelum jauh lagi, saya sekedar ingin berbagi pengetahuan mungkin ya tentang hari kita saat ini. Teman-teman mungkin tahu bahwa hari ini adalah Hari Santri Nasional. Nah, sudah ada yang tahu belum apa sih latar belakang sejarah ditetapkannya hari ini sebagai Hari Santri Nasional? Ada yang tahu tidak? Oke. Hari ini tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Jokowi sebagai Hari Santri Nasional karena pada tanggal 22 Oktober 45 itu lahir fatwa jihad. Fatwa jihad ini lahir dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, ya, yang saat itu melahirkan resolusi jihad, meminta kepada umat Islam, terutama bangsa Indonesia, untuk angkat senjata melawan tentara sekutu yang
kemudian diboncengi oleh Belanda, datang kembali ke tanah air, ingin menjajah kembali Indonesia. Berarti tanggal 22 Oktober itu usia Indonesia baru 2 bulan. Kita merdeka 17 Agustus 45. Oktober tentara nikah datang diboncengi oleh Belanda yang akan menjajah kembali Indonesia. Saat itu kemerdekaan Indonesia itu tidak diakui oleh Belanda. Bung Karno, Bung Hatta dan semua proklamator pada tahun 45 itu hanya dianggap sebagai pemberontak. Karena memang situasi politik internasional pada tahun 45 itu adalah pemberontak itu kolonialisme itu adalah pemerintahan sah yang memimpin negara-negara jajahan. Nah, atas resolusi jihad Hadratus Syekh inilah para santri Hizbullah, ya, umat Islam kemudian bersatu, kemudian melawan Belanda yang akhirnya kita mengenal dengan peristiwa 10 November 45. Secara apik kita bisa melihat dalam film Sang Kiai. Nah, dari fakta sejarah ini kita bisa berkaca, kita bisa belajar bahwa Islam dalam hal ini representasinya adalah santri. Umat Islam telah banyak memberikan kontribusi yang sangat besar bagi lahirnya negara dan bangsa Indonesia. Tidak hanya pada tahun 45 saja, pada tahun-tahun sebelumnya banyak pahlawan-pahlawan nasional. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu ternyata beliau adalah santri Tegal Sari di Ponorogo. Teuku Umar di Aceh, beliau adalah santri. Cut Nyak istrinya, Tuanku Imam Bonjol. Yang terbaru yang kesini 1900, guru bangsa kita siapa? Cokro Aminoto. Ternyata beliau itu adalah santri Tegal Sari di Ponorogo, Gontor dahulu, Gontor sebelum Gontor yang sekarang. Dari Cokro Aminoto lahirlah Bung Karno yang beraliran nasionalis. Lahirlah Kartosuwiryo yang beraliran Islam. Lahirlah Musso yang beraliran komunis. Dari seorang Cokro Aminoto, pemimpin sarekat Islam. Dengan fakta sejarah ini jelas bahwa umat Islam tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Bahkan Indonesia ini lahir dari umat Islam. Jadi Islam bukan ancaman bagi negara. Dan sebaliknya negara juga bukan musuh buat Islam. Karena dia seperti bapak dengan anak, seperti suami dengan istri, berpasangan. Bahkan dia umat Islam yang melahirkan kebangsaan. Nah, yang ingin saya kontekstualisasikan adalah bahwa itu sejarah sekian tahun lalu. Bagaimana konteks kita pada hari ini, pada zaman ini? Mengapa kita sebaiknya atau idealnya seharusnya harus memerankan diri menjadi seorang pejuang bangsa? Kenapa? Ya tadi, selain karena fakta sejarahnya, sudah tradisinya, sudah DNA sejarahnya umat Islam adalah para pejuang bangsa. Karena kebutuhan saat ini memang membutuhkan, memang dibutuhkan, memang diharapkan kelahiran para tokoh-tokoh, para anak-anak bangsa yang bersedia memperjuangkan bangsanya. Apa alasannya kira-kira? Satu, karena bagaimanapun juga kita semua berhutang budi pada Ibu Pertiwi. Betul? Kita berhutang budi pada Ibu Pertiwi.
pada tanah tumpah darah, maka dinamakan tanah air. Tanah tumpah karena kita lahir di bumi pertiwi. Teman-teman yang mungkin pernah ke luar negeri atau tinggal di luar negeri, atau mungkin pernah dengar cerita bagaimana orang yang mungkin studi di luar negeri, begitu di luar negeri, begitu mendengar lagu Indonesia Raya, mereka menangis, terseduh-seduh menangis, membayangkan nostalgia hidup di tanah air. Teman saya yang hidup 3 tahun di Amerika, dia mengatakan seenak-enaknya hidup di luar negeri, masih enak, masih nyaman, masih berbahagia hidup di tanah air. Sebesar-besarnya dapat gaji dari penghidupan, hidup di luar negeri masih enak, masih nyaman hidup di tanah air. Kenapa? Karena DNA kita, karena tanah tumpah darahnya di sini. Nyari kuliner itu yang paling enak itu di tanah air. Ada gado-gado, ada mie, ada gudeg. Setiap daerah punya kulinernya masing-masing. Kita berhutang budi pada Indonesia. Kita hidup dari udara, bernafas dari udaranya Indonesia, tinggal dari tanahnya Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan fakta hari ini Indonesia yang kita baca di media, yang kita lihat di televisi, atau mungkin juga yang kita rasakan saat ini, Indonesia faktanya hari ini memprihatinkan. Betul? Memprihatinkan. Kita lihat, kita baca semuanya, data-data lah ya. Indeks prestasi manusia Indonesia, kemampuan membaca manusia Indonesia, daya saing Indonesia, semuanya rendah. Semuanya kurang berkualitas. Prestasi kita, sekian olimpiade cuma dapat 1 emas. Sebutkan 1 bidang saja yang kita bisa berbangga. Atau kita listkan antara kelemahan-kelemahan atau hal-hal yang negatif dari Indonesia dibandingkan dengan hal-hal yang positif dari Indonesia, mungkin lebih banyak hal-hal yang negatif. Itu alasan yang kedua, karena kondisi bangsa kita sedang memprihatinkan. Alasan yang ketiga adalah kenapa? Karena banyak orang Indonesia, banyak manusia Indonesia sendiri yang lama-kelamaan melupakan tanah airnya, melupakan bangsanya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya kebanggaan terhadap bangsanya. Dalam salah satu talk show televisi, saya masih ingat, Jaya Suprana bertanya kepada seorang pasien, kenapa kamu, dia kebetulan orang kaya, kenapa kamu kalau berobat selalu ke luar negeri? Karena saya tidak percaya dengan kualitas rumah sakit di Indonesia. Lalu begitu dia berobat ke Belanda, yang ditemui itu seorang dokter itu dari Indonesia. Spontan dia tidak mau dirawat oleh dokter orang Indonesia. Artinya kebanggaan terhadap Indonesia, kebanggaan terhadap sesama orang Indonesia tidak ada. Coba sekarang kita, kalau ketemu orang asing, ketemu ekspatriat, kayaknya kita langsung minder, dia sudah tinggi di mana-mana. Cek BUMN, cek departemen, ketika meng-hire ekspatriat, meng-hire orang luar negeri, gajinya bagaikan langit dengan bumi. Puluhan juta, ratusan juta. Padahal skillnya dibandingkan anak bumi pertiwi, anak Indonesia sama, bahkan jauh lebih rendah. Artinya apa? Artinya penghargaan Indonesia, orang Indonesia, manusia Indonesia terhadap anak bangsanya sendiri sangat lemah. Sebagai perbandingan, mungkin teman-teman yang tinggal lama di Saudi pernah mendengar kisah begini. Pemerintah Saudi itu sangat membela warga Saudi. Contohnya begini, kalau ada perusahaan asing yang bekerja di Saudi harus menyediakan kuota minimal 20% warga Saudi.
Satu. Yang kedua, 20% warga Saudi ini gajinya harus yang paling tinggi. Nggak peduli pinter, nggak peduli bodoh, nggak peduli cekap, gajinya harus yang paling tinggi dibandingkan warga negara lain. Ada kasus warga Saudi ini yang sudah diterima, dia tidak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya dia dikursuskan bahasa Inggris di mana, Pak? Dikursuskan bahasa Inggris di Singapura. Di Singapura juga dia nggak ikut bahasa Inggris, malah main-main juga, tetap dibayar gaji tinggi. Maksud saya, betapa orang lain sangat menghormati bangsanya sendiri. Ya, ini memang salah gitu ya, tetapi bangsanya sendiri dihormati. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kita lihat meme-meme kita lah. Tengkar sana, tengkar sini. Jelekin sana, jelekin sini. Nggak peduli orang pinter, nggak peduli orang cakep, nggak peduli orang punya keahlian, nggak peduli orang punya jasa, dihina terus. Apalagi ketika dia punya kesalahan, disikat. Seorang motivator yang sudah terkenal sekian lama berjasa segala macam, hanya karena tersandung masalah kecil yang itu belum jelas, disikat habis di meme. Oh, ini. Artinya apa? Rasa menghormati, rasa menghargai di antara kita sesama anak bangsa, anak Indonesia itu sangat kurang. Akhirnya budaya bully itu ada di mana-mana. Di sekolah dibully, TK dibully, SD dibully, SMP dibully, SMA tawuran. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya kita tidak punya fokus, kita tidak punya visi, kita tidak punya impian. Ini bangsa ini mau kemana nantinya? Thailand, ya, Thailand itu dalam beberapa hal punya visi the kitchen of the world, dapurnya dunia. Maunya mereka, dia menyediakan bahan baku kuliner dari seluruh dunia, dari Thailand. Dan itu sudah terjadi. Minimal Thailand sudah bersuasembada beras dan mengekspor beras. Malaysia sudah menjadi dengan slogan Truly Asia. Apa hasilnya? Wisatawan Malaysia 3 bahkan 4 kali lipat dibandingkan Indonesia. Lah sekarang kita ini apa? Karena kita tidak punya apa-apa, tidak buat apa-apa, tidak punya yang diraih, tidak punya common enemy, akhirnya kita berantem di dalam sendiri, gontok-gontokan. Akhirnya muncullah mental senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Yang sudah naik diinjak, yang masih di bawah makin diinjak. Nah, maka pada kesempatan ini, mari kita semua mengkaitkan semua pekerjaan kita untuk kepentingan bangsa ini. Maka kita harus punya the calling. The calling itu artinya panggilan. Panggilan bahwa kita tidak bisa hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita harus hidup untuk diri kita, memang juga untuk kemaslahatan orang lain. Maka simpelnya adalah apapun peran kita hari ini, apapun pekerjaan kita hari ini, apapun profesi kita hari ini, mari kita niatkan ke depannya untuk perbaikan bangsa ini. Kalau kita seorang guru, niatkan mendidik tidak hanya untuk mentransfer ilmu, tapi mendidik untuk mencetak generasi. Kalau kita seorang wartawan, Pak Moderator, niatkan membuat berita yang menyamankan, membuat berita yang menenteramkan, membuat berita yang mencerahkan, bukan buat berita atas pesanan. Oke, demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah berita belum ada yang pesanan ya. Tapi dibuat sesuai dengan organ ada. Ya karena salah satu kehidupan media yaitu dari organ iklannya itu Pak. Kayaknya orang-orang yang ingin nonton fashion show lebih banyak ya. Kita bidak sini aja fashion show-nya. Supaya lebih panas lagi fashion show biar lebih panas. Jangan kita mau kalah Pak. Kita panggil dulu Ustadz Akbar Zainuddin. Enggak, Akbar Zainuddin dulu. Akbar Zainuddin dulu, biar panas dulu. Apa kata moderator? Hah? Oh gitu. Oh ya gitu. Kalau gitu, karena Ustadz Akbar Zainuddin belum mau, kalau gitu saya aja. Tadi Ustadz Abu Sofi sudah berbicara banyak mengenai otak kiri. Ya, otak kiri mana? Sini ya? Otak kiri ya? Nah sekarang kita ingin tahu manfaat dari otak kanan bagaimana? Supaya bisa membuat sinambung antara otak kiri dan otak kanan. Dan juga perlu diingat, ada kata orang pernah bertanya, kalau botak di depan itu pintar, kalau botak di belakang itu mikir. Kalau botak di depan belakang apa? Dia pikir dia pintar. Saya nggak tahu itu otak kiri otak kanannya gimana. Silakan Ustaz Darwis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangan 1 kali, selamat pagi. Kalau saya bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali, selamat siang. Kalau selamat sore, 3 kali, selamat sore. Oke, kalau saya bilang selamat malam, jangan ada yang tepuk tangan. Ngerti? Paham? Pagi. Semuanya panitia dan juga pembicara. Pagi. Siang. Oke, semuanya ya. Pagi. Malam. Wah, belum fokus. Pagi. Siang. Oke. Saya pengen sinergi dengan fashion show. Sekarang kita konsentrasi ke lagu mereka. Siap? Oke, tolong semuanya berdiri, semua berdiri. Berdiri. Oke, semua berdiri. Yang pengen ikutan boleh ikutin gerakan saya. Pembicara juga ikutin. Tangan kirinya seperti ini. Tangan kiri. Oke, tangan kanan kayak gini. Oke, dari kanan ke kiri. Lalu ke kanan. Ke kiri. Lalu ke kanan. Untuk segera melaksanakan handphone Anda. Terima kasih. 1, tembak. Kanan. Untuk Kiri. melaksanakan Kanan. Anda. 2. 5. Yang kedua, tangan kiri ke belakang. Tangan kiri ke belakang. Semuanya ikutin. Ini bagus buat otak kanan. Oke, tangan kiri ke belakang. Bunda Soimah, tangan kiri ke belakang. Itu ke depan. Gini Bu. Bukan, begini. Oke. Kalau nggak bisa, tonjok mukanya. Tangan kiri ke belakang. Ya, semuanya belakang. Udah? Pak dokter ke belakang Pak. Tangan kiri. Oke, sip. Ke belakang Ibu Soimah. Bukan ke samping. Ke belakang. Gini. Gini. Ke belakang Bu. Oke, bagus. Ayo semuanya ke belakang. Oke, sip. Semuanya belakang. Udah. Mas ke belakang gini. Oke. Sekarang jangan dipikirkan. Tangan kanan ke depan. 1, 2, 3. Tangan kiri belakang, tangan kanan ke depan. Oke, sip, mantap. Pelan-pelan. Tangan kiri ke belakang. Ente maju. Oh, ini bisa bagus. Bagus, tangan kiri ke belakang.
Tangan depan. Oke ya. Oke, silakan duduk terutama kita semua ya. Kita tadi ngelatih tangan. Sekarang kita senam jari. Jempolnya gini. Set. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa? Sekarang yang kiri dari bawah ke atas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lihat tangan saya. Dicoba. Yang kanannya ke bawah, yang kiri ke atas. Karena sesaat lagi acara The Young Invitation Ceremony Competition akan segera. Ini saya seminarnya dengan para pesertanya ini. Nah, ayo. Yang kanan ke bawah. Ayo semuanya perhatiin bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kanan ke bawah, yang kiri ke atas. Barengan. Pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini pakar terapis tak marah-marahin. Yang pelan-pelan bu, yang kanan ke bawah, jempolnya ke bawah. Oke. Nah yang kiri, jempolnya ke atas. Bersamaan. Waduh. Ayo bisa, semuanya bisa. Pelan-pelan. Kita melatih otak kanan. Coba, bisa, masih bisa. Pelan-pelan. Ini namanya mengaktifkan otak kanan. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Baik, saya cuma ngasih satu hal aja. Saya mau ngasih pertanyaan sama bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga para sahabat saya. Pengen nggak hidup kita setiap hari semakin kaya, semakin berkah, semakin bahagia? Pengen nggak? Pengen nggak? Yang pengen angkat tangan ke tangan saya. Oke. Kuncinya cuma satu. Kuncinya cuma satu. Gunakan mata kasih. Gunakan apa? Saya punya cerita gini. Ini ada seorang kiai jalan, ketemu sama preman. Di dalam hati kiai bilang, wah ini preman ini kayaknya nggak pernah sholat, ya. Wah ini bertato nih, wah nggak pernah wudhu, ya. Yang preman itu ngeliat kiai, wah ini kiai kayaknya banyak sholatnya nih, banyak sedekah. Jadi yang kiai itu apa? Jalannya pede. Yang preman nggak pede, gini. Teman-teman tahu bagaimana hasilnya? Setelah 2 menit, pahala yang ada di kiai pindah ke yang preman, dan akhirnya apa? Preman lebih mulia daripada kiai. Oke. Apa artinya? Setiap kita melihat seseorang, gunakanlah mata kasih. Gunakan mata apa? Bukan mata picik. Apa itu mata kasih? Tidak pernah merendahkan, tidak pernah menjelekkan, tapi selalu apa? Mendoakan. Selalu apa? Ya. Jadi pesan saya cuma satu. Setiap ketemu orang di jalan, doakan dia. Kalau ketemu SPG, doakan dia. Ya. Ketemu siapa aja, doakan dia. Ketemu seorang presiden, doakan. Seorang motivator, doakan. Bahkan ketika ketemu preman, doakan. Ya Allah, mungkin preman ini tidak tobat lewat tangan saya. Semoga dari tangan yang lain Engkau memberikan dia hidayah. Ya, itu adalah mata kasih. Ya, mata kasih selanjutnya adalah, silakan Bapak Ibu di sini jago-jago meng-remaining. Apa itu meng-remaining? Merubah makna. Jadi kalau misalkan sekarang sakit, jangan bilang sakit. Bilang apa? Istirahat. Kalau nggak punya uang, jangan bilang nggak punya uang. Bilang apa? Lagi berjihad. Kalau bisnisnya hancur, jangan bilang hancur. Bilang apa? Relokasi. Kalau istrinya galak, jangan bilang galak. Bilang apa? Tegas, disiplin. Ya, itu namanya merubah makna yang jelek jadi buruk. Setuju? Ya, itu saja dari saya. Kuncinya remaining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata habis. Siap, jawab pundaknya. Ustaz Ardi. Halo. Apa tadi? Iya. Permainan jari tadi gimana? Ustaz? Gitu ya?
Begini ya, permainan jari. Kancing nih mas ya? Hah? Mas. Permainan jari kan? Waduh, saya permainan jari langsung bisa ngitung duit saya. Ini kayaknya harus diteriakin lagi. Ini kalau Ustadz Akbar Zainuddin udah turun ini, kalau yang tidak dengar rugi, sangat rugi. Kenapa? Karena kalau beliau kalau sudah turun, waktunya sangat singkat. Susah untuk meminta waktu Ustadz Akbar Zainuddin ini. Saya justru setelah membaca buku Manjada Wajada dia, saya jadi seperti sekarang. Dulunya saya adalah orang yang tidak percaya dengan kata Manjada Wajada. Tapi setelah membaca buku beliau, saya jadi Manjada Wajada. Dan saya selalu pegang ada 3 kata beliau, silakan beliau jelaskan. Kalau saya menjelaskan semua, jadi motivator saya. Yang jelas, dengan kehadiran Ustadz Akbar Zainuddin ini, pokoknya gak rugi lah. Saya yakin Anda semua akan sangat tertarik. Silakan Ustadz Akbar Zainuddin. Halo. Kecil semuanya, mana yang besar-besaran? Halo. Bapak, Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Zainuddin. Saya akan 7 menit. Minta tolong ke depan aja di sini. Ya, saya akan 7 menit. Saya akan ngomong tentang satu hal yang saya kira mudah-mudahan setelah ini bisa memberikan kita satu pencerahan. Ada 3 kata mutiara bahasa Arab yang itu diajarkan di pesantren. Yang pertama, kata mutiara bahasa Arab yang pertama itu adalah man saro ala darbi wasola. Ini kata mutiara bahasa Arab yang luar biasa, yang artinya barang siapa yang berjalan dengan pada jalannya, maka dia akan sampai. Jadi yang pertama ini adalah kata mutiara ini saya pahami, lama-lama saya pahami. Dulu pas lagi di pesantren di Gontor itu saya mikir hanya menghafalkan saja, tapi kemudian saya pahami dengan baik bahwa kalau kita pengen sukses, kita harus punya apa yang disebut sebagai satu target, satu impian. Kita nggak akan pernah bisa melakukan sesuatu kalau kita tidak punya impian. Maka harus dimulai dari impian besar yang ada dalam diri kita, target besar yang ada dalam diri kita. Mengapa bukan Manjada Wajada yang pertama kali? Mengapa bukan kesungguhan yang pertama kali? Karena kalau kita sungguh-sungguh tapi kemudian kita tidak punya arah, yang ada hanya capek saja. Karena itu, sebelum kita melangkah keluar, sebelum kita sungguh-sungguh, yang pertama yang harus kita lakukan adalah coba kita lihat, kita ini mau kemana sih? 5 tahun ke depan mau kemana? 10 tahun ke depan mau kemana? 20 tahun ke depan kita pengen kemana? Karena yang penting itu bukan posisi kita sekarang, tapi yang penting itu adalah dalam kemana kita akan berjalan dalam 5-10 tahun yang akan datang. Itu jauh lebih penting daripada posisi kita sekarang. Posisi kita sekarang di mana saja itu nggak apa-apa, tapi yang penting adalah kemana kita akan melangkah selanjutnya. Yang kedua, baru kemudian kalau sudah kita punya target, baru Manjada Wajada. Ini yang jadi buku saya, tulisan saya, alhamdulillah Manjada Wajada ini. Saya sudah nulis buku 10, hampir semuanya judulnya Manjada Wajada. Karena saya sangat terinspirasi dengan mahfuzat ini. Tapi seperti saya bilang tadi, mahfuzat ini akan berguna kalau kita sudah ada yang saya sebut lagi tadi sebagai target. Ada target yang harus kita raih, terus kemudian baru kita bekerja sangat keras untuk mencapai target itu. Kalau kita bekerja keras, kita nggak punya target, yang ada hanya capek aja. Jadi yang pertama itu adalah kita punya target. Yang kedua itu adalah Manjada Wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Dan yang ketiga, mahfuzat ketiga, setelah kita punya target, yang kedua adalah kesungguh-sungguh. Yang ketiga itu adalah baru kemudian man sobaro gofiro.
siapa yang bersabar maka dia akan sungguh-sungguh. Sabar itu bukan hanya kemudian kita menerima. Sabar itu adalah kalimat aktif. Sobaro itu kalimat aktif yang artinya fataha. Satu kata dengan fataha yang artinya membuka diri, berlapang dada untuk menerima semua apa yang diberikan Allah kepada kita, dan istiqomah untuk kemudian kita istiqomah dengan apa yang terjadi dan memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita sabar, itu bukan hanya menerima, tapi ketika kita sabar, itu adalah juga kemudian kita beristiqomah, lalu kemudian kita memperbaiki diri dengan baik. Dengan ketiga mahfuzat ini bukan hanya bagi saya pribadi, bukan hanya sekadar sebagai sebuah hafalan, tapi mahfuzat tiga ini. Mansaro ala darbi wa sholat. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka siapa yang berjalan pada jalannya, dia akan sampai. Lalu diikuti dengan manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan berhasil. Dan yang ketiga adalah mansobaro dofiro. Jadi yang pertama, sekali lagi, kalau kita mau sukses, mantra ini, 3 mantra yang mengubah hidup saya, mungkin juga akan mengubah hidup Anda semuanya. 3 mantra ini mulai hari ini. Pertama itu adalah mantra untuk bagaimana kita membuat target, membuat hidup dengan baik. Yang kedua, baru kemudian kita sungguh-sungguh. Yang ketiga, sabar dan istiqomah. Dan kuatkan tekad yang sangat kuat. Anda nggak akan pernah bisa menjadi seperti apa yang Anda inginkan kalau kita tidak punya tekad yang sangat kuat. Saya terakhir, mari sama-sama kita bangun komitmen yang bersama-sama. Minta tolong semuanya berdiri. Letakkan tangannya di dada masing-masing. Tarik nafas dalam-dalam. Ikut boleh. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lagi. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lagi. Pelan-pelan pejamkan matanya masing-masing. Pejamkan matanya masing-masing, terus ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini aku bersimpuh padamu. Hari ini aku yakin. Hari ini aku yakin bahwa aku punya potensi besar. Aku punya potensi besar untuk mengubah hidupku. Aku punya potensi besar untuk mengubah masa depanku. Hari ini aku komitmen untuk kedua orang tuaku, untuk ayah ibuku, untuk istriku, untuk suamiku, untuk anak-anakku, bahwa hari ini aku akan mengubah hidupku. Hari ini aku akan mengubah masa depanku. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau ada 1 juta orang sukses di sana, aku akan pastikan aku adalah satu di antara 1 juta orang itu. Kalau ada 100.000 orang yang sukses di luar sana, aku akan pastikan bahwa aku adalah satu di antara 100.000 orang itu. Kalau ada 1.000 orang sukses di luar sana, aku akan pastikan aku adalah satu dari 1.000 orang itu. Kalau ada 100 orang sukses di luar sana, aku akan pastikan aku salah satu di antara 100 orang itu. Kalau ada 10 orang sukses di luar sana, aku akan pastikan aku adalah satu di antara 10 orang itu. Kalaupun hanya 1 orang sukses di luar sana, kalaupun hanya 1 orang sukses di luar sana, aku akan pastikan itu adalah aku.
Aku bisa. Aku pasti bisa. Allahu Akbar. Silakan bukanya mata-matanya masing-masing. Tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan kembali duduk. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini komitmen kita kuat. Tadi semua sudah dikatakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Saya menutup hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan keberkahan. Anda ikhlas, orang lain ikhlas, semuanya ikhlas. Maka insya Allah itu kita akan membawa keberkahan buat kita semuanya. Saya pengen sebelum terakhir teriakan yang paling keras. Kalau saya bilang manjada, jawab dengan wajada ya. Manjada, kepalkan tangannya. Manjada, kalau saya bilang manjada, wajada, jawab dengan keras. Saya pasti bisa. Allahu Akbar. Manjada, wajada. Saya kasih buku deh satu yang paling semangat. Manjada, manjada, wajada. Lagi, manjada, manjada, wajada. Wah, mama yang berdiri nih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya pada kita semuanya. Mudah-mudahan keluar dari sini Anda bisa menjadi orang-orang yang berubah, orang-orang yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita kasih aplaus untuk para motivator kita. Ustadz Abu Sofri, Ustadz Abdi Gunawan, Ustazah Soimah, Ustadz Akbar Nurdin, Ustadz Ismail Yahya, dan Ustadz Ismail Faruqi, dan satu lagi ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang sukses. Manjada, wajada.